Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berhasil menyelesaikan 34 rancangan standar berbasis kompetensi di sepanjang tahun 2022-2023 yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi dalam upaya memastikan pengembangan dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, penyusunan 34 rancangan standar kompetensi sepanjang tahun 2022-2023 merupakan salah satu upaya percepatan penyiapan sumber daya manusia pariwisata yang kompeten. Sebanyak 34 rancangan tersebut kemudian juga telah ditetapkan secara resmi menjadi dokumen SKKNI oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ini adalah program kerjasama dengan World Bank untuk SDM pariwisata berkompeten, dan saya ingin terima kasih khusus kepada Bu Menteri Tenaga Kerja yang sangat memfasilitasi. Dan di 2022-2023 ini rekor, Pak. Kita dapat 34 rancangan SKKNI, KKNI, dan skema okupasi. Ini super cepat. Jadi nggak pakai lama, nggak pakai besok, nggak pakai minggu depan, nggak pakai tahun depan. Kita sudah bisa hadirkan SKKNI untuk SDM pariwisata kita yang lebih kompeten. Saya ke Pak, ini luar biasa, Pak. Percepatan penetapan SKKNI, dan kami mengapresiasi, dan kita ingin juga, karena yang menunggu lumayan banyak juga, bagaimana strategi kita untuk memaksimalkan penggunaan SKKNI untuk seluruh stakeholder untuk pengembangan SDM kita. Dalam penyusunan 34 rancangan standar berbasis kompetensi ini, Kemenparekraf melalui Direktorat Standarisasi Kompetensi mendapat dukungan dari Bank Dunia melalui Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan atau Indonesia Tourism Development Project. Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kemnaker, Muhammad Amir Syarifuddin, mengapresiasi percepatan penyusunan rancangan standar berbasis kompetensi yang dilakukan Kemenparekraf. Sebanyak 34 rancangan yang disiapkan Kemenparekraf merupakan jumlah yang tidak sedikit karena setiap tahunnya rata-rata Kemnaker menetapkan 100 dokumen SKKNI. Ia mengatakan SKKNI sangat penting dalam upaya mendukung sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Tentunya SKKNI adalah bagian untuk mendukung SDM Indonesia unggul di Indonesia Emas 2045. Kalau nggak kita siapkan dari sekarang, bonus demografi akan menjadi suatu masalah tersendiri kalau kita tidak bergerak bersama-sama. Kolaborasi tentunya ketika Kementerian Kemenparekraf sudah menyusun sampai 34 SKKNI tahun lalu dan tahun ini luar biasa. Tiap tahun kami menyusun, Pak, menetapkan SKKNI kurang lebihnya ada 100, Pak. Jadi kalau disumbang dari Kementerian Mas Menteri 34 kan luar biasa, sudah hampir dikatakan 30%-nya, Pak, disumbang, Pak. Senior Financial Sector Specialist World Bank Salman Alibai mengatakan dalam pembangunan pariwisata tidak hanya membahas tentang infrastruktur juga atraksi. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia juga penting untuk dilakukan. Ia menyebut Kemenparekraf telah berhasil memberikan pelatihan dan pendampingan terkait digitalisasi kepada belasan ribu UMKM di sektor pariwisata. Begitu juga dalam program pengembangan desa wisata. I think the partnership between the World Bank and Kemenparekraf and the government of Indonesia has centered around sustainable tourism development, berkelanjutan, in 6 tourism destinations around the country. And I think the watchword of that partnership has been a very simple idea that we share, which is that tourism development is not only about infrastructure and attractions, but fundamentally it's about communities and about people. And I think that the work that the Kemenparekraf has been doing in investing in human resources in tourism destinations around the country is a really powerful illustration of what can be achieved when you make those investments in communities and in people. I think 3 areas to highlight from the work that we've seen. One is in the support that Kemenparekraf is providing to SMEs. We've seen this training for SMEs that helps SMEs in the tourism sector develop an online presence in particular, develop a presence on booking platforms, become visible to the world. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf Martini Muhammad Paham mengatakan penyusunan rancangan standar berbasis kompetensi ini juga merupakan hasil kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
karena lokasi sertifikasi nantinya akan dilakukan di 6 Key Tourism Area. Ini adalah kerjasama kolaborasi yang sangat bagus antara Kemenparekraf, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga World Bank. Karena program ini bagian dari program P3TB, yaitu program pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Ini dikawal oleh World Bank, kita bekerjasama juga dengan PUPR. Karena lokasinya ini adalah di tempat pengembangan infrastruktur di 6, kita menyebutnya KTA, Key Tourism Area. Dan fokus dari kerjasama di pengembangan sumber daya manusia ini adalah di satu, pengembangan standar SKKNI, dan yang kedua adalah di sertifikasi. Karena ujung-ujungnya kenapa sih kita perlu ada evidence ketika suatu destinasi dikembangkan infrastrukturnya, kemudian SDM-nya disiapkan, perlu ada pembuktian bahwa SDM kita memang siap, dan salah satu pembuktiannya adalah sertifikasi. Dan sertifikasi ini juga diperlukan standar-standar yang memang kompeten dan juga standar yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tim Eljon Media laporkan.